ya. Dulu kalau saya ingat, saya jatuh terluka, nangis sebentar, lalu main lagi. Sekarang sekarang tidak begitu ya, kalau Romo jatuh terluka, saya akan mikir itu. Karena jatuh dengan berat badan 130 kilo itu tidak menyenangkan. Rasanya seperti jatuh di bawah salib Kristus. Jadi, Anda coba pikir-pikir, semakin kita bertumbuh menjadi dewasa, semakin kita itu overthinking, semakin kita berpikir rumit. Dan kerumitan itu bisa datang dari mana-mana, bisa jadi karena kita hanya menginginkan yang baik untuk mereka yang kita cintai, terutama Anda yang sudah punya anak gitu ya. Kalau Anda memiliki karunia menjadi ayah, menjadi ibu, Anda tahu sekali apa yang saya maksudkan. Oh yes. Mama-mama itu tidak akan berhenti tenang hidupnya sampai anaknya menikah. Dia akan jaga anak gadisnya dari kecil, nanti sampai beranjak remaja, sampai pacaran. Itu mama dan papa itu menjadi satpam paling utama itu. Benar nggak? Benar nggak? Tulis kalau benar 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 untuk yang sudah jadi mama papa. Apa tantangan kita ketika kita sudah punya anak, sudah punya orang yang dicintai, suami, istri, kita tidak lagi banyak berpikir tentang diri sendiri loh. Kita banyak berpikir tentang orang yang kita kasihi itu. Betul kan? Tulis kalau benar. Benar Romo, benar. Dan saking kita menginginkan yang baik, kita tuh menjadi sangat ribet dalam perhitungan. Kira-kira pendapatan kami cukup nggak untuk mendidik anak? Kira-kira anak saya kalau begini sekolah di sana, sekolah di situ, bagaimana pendidikannya? Bagaimana dia nanti? Bagaimana? Anda baru punya anak 2, 3, paling banyak 6. Saya sendiri benar-benar dibentuk dengan tugas sebagai kepala sekolah. Sebelumnya Romo hanya berurusan dengan mahasiswa, jadi hanya nilai, sangat profesional. Kalau kamu belajar nilaimu bagus, kalau tidak ya nilaimu jelek. Kalau pendidikan menengah dan pendidikan dasar, seorang guru tidak bisa seperti dosen. Dia harus tanya, "Kenapa nilaimu jelek, Nak?" Karena bapak dan ibuku broken, Romo. Lalu Romo harus konseling bapak dan ibunya. Romo harus jumpa, ngobrol. Jadi, aduh, Anda bayangkan anak saya 400. Tidak ikut berpartisipasi dalam penciptaan mereka, tapi saya ikut dalam pendidikan mereka. Itu yang indah dari imamat. Anaknya jadi banyak. Banyak sekali pertimbangannya, betul sekali. Banyak sekali pertimbangannya. Jadi, saya merasakan Anda yang sudah jadi ayah dan ibu pasti mengerti apa yang Romo katakan. Sekarang ini kita lebih banyak dikuasai kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Terutama pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada diri sendiri sih kayaknya enggak ya, tapi lebih-lebih pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kecuali kalau engkau belum menikah, engkau belum jadi ayah dan ibu, mungkin engkau yang mendengarkan saya malam ini masih seorang muda, yang masih harus menata masa depan, menata karir gitu ya. Pertanyaannya mungkin, bagaimana aku? Apakah aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku? Apakah aku bisa hidup dengan baik? Apakah hidupku tidak sia-sia? Apakah orang tuaku mendidikku dengan begitu baik, begitu mahal? Apakah aku bisa membalas kebaikan hati mereka? Pikiran-pikiran itu kadang masuk ke dalam hati kita sebagai orang muda. Dan apa yang Romo katakan, ketakutan itu normal. Kekhawatiran, kecemasan itu sangat normal. It's part of being human. Kalau engkau tidak pernah takut, kalau engkau tidak pernah cemas pada dirimu, pada orang-orang yang kau kasihi, segera pergi ke psikiater ya. Pasti ada gangguan kejiwaan. Tapi apa yang Romo mau sampaikan ini? Salah satu faktor kenapa kita sering berpikir tentang kecemasan dan ketakutan dan keraguan,
Karena orang-orang zaman sekarang itu kalau bergaul, kalau sedang berjumpa satu sama lain, itu yang dibicarakan selalu meritokrasi, selalu tentang merit, selalu tentang pencapaian, prestasi, keberhasilan. Sampai-sampai kita tidak tenang menghadapi hidup. Betul itu. Coba bahkan dengan anak sendiri kita memikirkan bagaimana anak kita bisa berhasil. Dengan diri juga demikian. Dengan keluarga juga dengan demikian. Siapa yang nggak ingin sukses terus? Pola pikir macam ini, Anda tahu ya, ini mungkin baru 150-an tahun ini menjadi populer. Sebelum lahir meritokrasi, kita mengenal aristokrasi. Aristokrasi itu apa? Bahwa status kehidupan masing-masing orang sudah ditentukan berdasarkan kelahiran. Ada yang lahir dari keluarga menengah, ada yang lahir dari keluarga bangsawan, ada yang lahir dari keluarga kelas pekerja. Sebelum abad ke-19 dengan revolusi yang luar biasa dari teknologi dan macam-macam, revolusi yang datang dari 2 perang dunia yang berurutan, tata dunia hancur lebur yang sebelumnya aristokrasi, kini diganti menjadi meritokrasi. Mari kita lihat apa efeknya meritokrasi. Meritokrasi itu apa? Engkau baru berharga kalau engkau mencapai sesuatu. Itu pengertian dasar dari meritokrasi. Sementara aristokrasi, penghargaanmu sudah ditentukan sejak status lahirmu ada. Makanya orang zaman dulu tidak sangat ambisius dengan hidup. Hidup mereka nikmati sebagai sesuatu yang sudah ditentukan berdasarkan status kelahiran. Itu ya, kalau saya abdi dalam, saya tidak mungkin jadi sultan. Itu sesuatu yang absurd bagi orang-orang aristokrasi. Pada awal abad 19 kita masih mengalami itu, tapi dengan rentetan revolusi, akibat perang-perang yang berkepanjangan, tatanan dunia hancur dan digantikan dengan siapapun sekarang bisa menjadi orang hebat selama dia mencapai sesuatu. Dia meraih sesuatu dan ironisnya pencapaian, prestasi itu selalu dekat dengan materialisme. Selalu dekat dengan ideologi yang mengatakan bahwa segala-galanya harus bisa diukur, diprediksi, dikuantifikasi, dikenal berapa value-nya. Kalau orang dulu masih mengenal barter, pertukaran barang, di abad meritokrasi semuanya diukur dengan uang, materi. Coba teman-teman pikirkan. Kita jadi gelisah seringkali karena meritokrasi itu menuntut kita punya uang, punya pencapaian. Uang, 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 prestasi, prestasi, prestasi. Kekayaan, kekayaan, kekayaan. Teman-teman, Romo ingin ingatkan Anda malam ini. Yuk kita punya sikap yang sehat terhadap uang. Yuk kita punya sikap yang sehat terhadap materi. Uang penting nggak? Oh penting. Penting, penting, penting. Saya harap semuanya itu jadi orang yang berkecukupan. Cukup mau beli Alphard cukup, mau beli iPhone cukup. Saya harap Anda jadi orang yang berkecukupan. Uang itu penting. Uang itu bagian yang membuat hidup kita lebih sustainable, right? Lebih bisa jadi berkat untuk banyak orang. Tapi yang lebih penting, yang jauh lebih penting daripada uang dan materi-materi itu adalah sikap saya terhadap uang. Kelekatan Anda yang berlebihan terhadap materi atau uang akan membuat Anda menjadi pribadi yang paranoid. Kalau Anda begitu lekat dengan uang, dan uang menjadi obsesi satu-satunya dalam hidup Anda akan paranoid. Anda akan takut dengan banyak hal. Kalau Anda obsesinya adalah biologi, aku harus sehat, sampai level yang ekstrim ya, sampai level yang ekstrim kita melihat ada gangguan psikologi namanya anoreksia, gangguan makan,
Dia ingin punya body seperti model sampai dia merasa bersalah ketika makan. Baru cium bau makanan udah muntah-muntah nggak karu-karuan. Lalu dia badannya seperti tengkorak hidup. Yang diinginkan sih baik, tapi sikap berlebih-lebihan, mental berlebih-lebihan membuat kita terikat pada materialisme. Dan ini akan membuat kita tidak akan bahagia. Hidup kita akan penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Maka teman-teman, sadari sama-sama, kita harus sehat. Saya undang Anda dalam novena Roh Kudus ini, malam ini saat kita bicara tentang ketakutan, keraguan, kecemasan hidup. Yuk, sama-sama Romo, ketik. Anda ketik di kolom komentar. Cukup. Aku berkecukupan. Cukup, tanda seru. Aku berkecukupan. Dalam Yesus, aku berkecukupan. Dan afirmasi seperti ini penting menjadi pengingat bagi kita. Bahwa hidup kita itu temporary. Hidup kita itu sementara. Hidup yang materialistik ini sementara. Ada dua hal yang akan membantu kita meluaskan cakrawala kita agar tidak jatuh dalam obsesi yang sempit pada materialisme. Apa itu? Yang pertama waktu, yang kedua kematian. Sekali lagi, ada dua hal yang membuat saya bisa melebarkan pandangan saya terhadap obsesi materi. Yang pertama waktu, dan yang kedua kematian. Tadi Romo baru misa nih di salah satu lingkungan, jaraknya 1 jam 15 menit. Saya berkendara, agak jauh tempatnya. Dan rupanya memang umat itu di sana mempersiapkan kematian dengan cantik ya, walaupun lingkungannya gerejanya kecil seperti rumah biasa di pedalaman Sumatera. Rumahnya kecil, gerejanya kecil seperti rumah biasa. Uniknya di samping kanan dari rumah yang jadi gereja itu, ditumpuk peti mati. Ada 5 peti mati tadi, dengan segala ukuran. Ada yang lebar, panjang, ada yang sedang, ada yang kecil. Dan itu dengan sengaja ditaruh di sebelah sakristi Romo. Itu open space. Jadi saya tadi lewat mau ke sakristi untuk ganti kasula. Saya, ampun ini ada isinya apa enggak? Dan kalau Romo ketawa-ketawa dengan gaya kuntil bapak ini, apakah umatnya akan takut? Jadi itu petinya disusun berjajar tinggi ke atas. Itu luar biasa menurut saya. Itu menjadi a living reminder bahwa kita itu tidak ada yang abadi waktunya. Waktu dan kematian adalah dua variabel yang sangat pasti dalam hidup ini. Waktu itu selalu bergerak maju linear, tapi ada batasnya. Batasnya apa? Death, kematian. Maka dalam lanskap waktu dan kematian itu kita berhak bertanya. Kita berhak bertanya. Dalam lanskap waktu dan kematian kita boleh bertanya. Apakah sungguh hidupku saat ini mencerminkan keabadian yang akan kunikmati nanti? Apakah hidupku saat ini yang sementara ini menggambarkan pantulan cahaya kemuliaan surgawi? Untuk sejenak waktu kita endapkan permenungan ini. Apakah hidupku saat ini memantulkan kemuliaan surgawi? Romo seringkali bertanya pada diri saya sendiri.
Apakah saya cukup siap? Apakah saya bisa menghadap Tuhan Yesus yang kucintai itu dengan senyuman? Apakah pada saatnya ketika aku selesai bertugas di dunia ini, saya boleh berlari melihat wajah Yesus, saya boleh peluk Dia? Coba pikirkan. Kebenaran yang tidak bisa digoyang dari realitas badani kita adalah itu, waktu dan kematian. Maka teman-teman, malam hari ini saya undang engkau teman-teman, untuk melepaskan ketakutanmu, untuk melepaskan kecemasanmu, melepaskan keraguan-raguanmu. Pada akhirnya, kalau kita banyak dikuasai kecemasan dan ketakutan akan masa lalu atau masa depan, pada akhirnya ketika kita banyak dikuasai ketakutan dan kecemasan, kita akan lupa mencintai. Kita akan lupa mencintai. Ketakutan membunuh cinta kasih. Jangan lupa itu. Maka untuk engkau yang sering overthinking dalam hidup, ingat dua variabel tadi, waktu dan kematian. Dua hal itu yang akan membuatmu berani mengatakan, cukup, 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 aku cukup. Kecukupanku, ya cukup. Aku tidak ingin berlebihan, memikirkan masa depan. Aku tidak ingin berlebihan memikirkan tubuhku. Aku tidak ingin berlebihan memikirkan masa depan anak-anak dan orang yang kucintai, karena masing-masing dari kita punya tujuan dan jalan hidup sendiri. Aku tidak ingin berlebihan. Aku cukup dalam Yesus. Aku cukup dalam Yesus. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, malam ini malam penuh berkat ya. Kita sharing tentang hal-hal yang mendalam di hidup ini. Sekali lagi teman-teman, jangan dikuasai oleh mental set meritokrasi. Jangan dikuasai oleh mental set bahwa aku baru berharga kalau aku mencapai sesuatu. No, 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 no. Ketakutanmu, keraguanmu, dengan natural, dengan alami akan hilang kalau engkau belajar menginginkan apa yang Allah inginkan. Ini poin ketiga Romo. Sekali lagi Romo ulangi. Ketakutanmu, kecemasanmu, keraguanmu akan hilang. Akan hilang. Kapan dia hilang? Saat engkau menginginkan apa yang Allah inginkan. Kalau engkau Kalau engkau menginginkan apa yang kau inginkan sendiri dari kedaginganmu, dari nafsumu, dari egomu, kamu seperti memberi makan pada lautan. Itu tidak akan pernah habis itu. Lautan kok bisa makan, tapi kamu dapat idenya. Kamu seperti menuangkan semuanya ke dalam lautan. Kamu tidak akan pernah mengenal apa artinya sukacita. Maka katakan cukup. Dan untuk bisa mengatakan cukup, kamu harus tahu apa yang Allah inginkan dalam hidup. Maka berhentilah cemas.
Di level praktis, kalau kita menghadapi ketakutan, kecemasan, sejenak mundur ke belakang. Jangan maju terus. Keberanian menurut Plato itu ada di tengah-tengah. Ya, jadi kita kembali ke filsafat Yunani. Keberanian, salah satu keutamaan yang luar biasa, keberanian itu bukan soal gagah-gagah menjadi serampangan, "Mana lu, mana lu, mana lu, mana lu?" Menjadi ceroboh, oh itu tidak. Keberanian itu selalu ada di tengah-tengah, antara menjadi ceroboh dan timid, kecil hati. Jadi dia ada di tengah-tengah. Dia tahu bahwa dia tidak boleh jatuh ke polar yang satu, yaitu timid, kecil hati. Dia juga tahu bahwa dia tidak boleh serampangan. Jadi selalu ada di tengah-tengah. Maka keberanian ini, kalau dia berada di tengah, dia harus dilingkupi dengan kualitas kebijaksanaan. Di level praktis, teman-teman, kalau engkau sedang takut, engkau boleh loh mundur sebentar. Mundur sebentar, bertanya secara rasional, lalu berusaha untuk melampaui kecemasan itu dengan pilihan-pilihan rasional. Pilihan rasional itu hanya tepat, benar, kalau kita arahkan sesuai dengan apa yang Allah mau. Lalu kan pertanyaannya bagaimana mengetahui kehendak Allah? Discernment. Ada satu pokok sendiri di mana Romo bicara tentang discernment. Coba cari di podcast Romo. Buka YouTube Romo, di situ ada banyak podcast, ada podcast di YouTube saya, Romo Koko, Anda bisa explore di sana. Salah satu metode discernment adalah mengkomunikasikan apa yang kau rasakan dalam doa, pergi kepada Bapak Ibu rohani atau kakak rohani, kemudian mulai menuliskan, membuat journaling, mendiskusikannya dengan sabda Allah dalam meditasi. Jadi itu ada step-stepnya itu. Coba mulai memikirkan apa yang Allah inginkan dalam hidupmu. Oke? Nah, 3 poin ini saya pikir akan membantu kita untuk meninggalkan kecemasan-kecemasan kita. Ini Vina Alyap memberi komentar yang sangat bagus di YouTube. Thank you. Romo, sekarang saya lagi di fase merasa hidup itu stagnan, diam di tempat. Saat teman-teman lain sudah mulai sukses. Ini yang Romo katakan tadi. Kita itu akan selalu dirundung kecemasan ketika kita membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Oh iya. Begitu banyak orang depresi belakangan ini melihat Instagram, melihat TikTok. Isinya indah-indah semua. Halaman Instagram sahabat Anda akan selalu lebih hijau daripada Instagram Anda. Anda akan berpikir bahwa hidup mereka jauh lebih bahagia daripada hidup Anda, karena isinya pencapaian gitu ya. Dan 2 hal tadi yang Romo katakan, tentang waktu yang selalu linear ke depan, dan tentang kematian yang adalah variabel tidak terelakkan, itu akan membuat kita relatif memandang hidup. Jadi kalau engkau sedang merasa diam di tempat, Vina, kau sedang merasa stagnan ketika melihat teman-temanmu tampaknya maju jauh berlari di depanmu dengan semua pencapaian materialnya, belajarlah untuk berpikir bahwa mereka juga akan mati kayak kamu. Kok pesimis banget ya? Enggak, tapi itu benar. Coba pikirkan bahwa merelatifkan ketidakpuasan hatiku, itu artinya juga saya belajar merelatifkan kebahagiaan orang lain. Setidaknya persepsi saya tentang kebahagiaan orang lain. Itu akan membantu Anda banyak sekali. Apalagi kalau engkau kemudian berpikir, oh hidupku juga berharga. Hidupku berharga tanpa harus aku mencapai seperti apa yang dicapai oleh temanku. Masing-masing ada porsinya. Tapi untuk sampai pada kesadaran yang dewasa ini, butuh hidup spiritual yang mendalam ya. Kalau enggak, kita
kita ya jatuh lagi dalam kekhawatiran dan kecemasan. Pertanyaan yang bagus, Vina. Thank you sudah mendalami apa yang Romo bahas. Oke. Ibu Li. Romo jubahnya itu goyang-goyang sendiri membuat saya cemas. Apa ya? Halo? Aduh, ada-ada aja. Oke, sekarang kita buka sesi Q&A ya, karena sudah 20 menit Romo bicara. Baik, silakan tulis jawaban, silakan tulis pertanyaan, kita bisa diskusi online, silakan tulis apa yang menjadi pengalaman Anda, boleh juga ya. Dari Metodius, bagus banget ini. Romo, bagi anak muda seperti saya, ketakutan dan keraguan itu seperti makanan setiap harimu. Tapi 1 tahun belakangan ini, saya bawa Tuhan di setiap langkah yang saya buat. Lumayan membuat hati ini lebih tenang. Ya, untuk banyak kesulitan hidup yang tidak kamu temukan jawabannya, doa. Dan ini bukan cuma omong manis spiritual yang hampa dan kosong, tidak. Ketika kamu berdoa, kamu mengangkat dirimu di level kesadaran yang lebih tinggi, yang akan membuatmu melihat masalahmu dengan mata elang. Kalau kamu punya mata elang, kamu bisa melihat masalahmu dengan lebih menyeluruh. Tidak fokus hanya pada masalahnya, tapi pada elemen-elemen yang membuat masalah itu makin ribet. Kamu bisa lihat mulai benang merahnya dalam doa, dalam meditasi kitab suci. Oke? Coba itu. Masukan yang baik. Libatkan Tuhan. Untuk apapun, libatkan Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan Yesus. Dan kamu akan mulai merasakan perubahan-perubahan yang berarti. Setidaknya kalau masalahnya tidak hilang, persepsimu terhadap masalah itu minimal bisa berubah. A good comment. Thank you. Romo, bagaimana melepaskan ketakutan yang adalah akibat dari trauma yang terjadi bertahun-tahun yang lalu? Padahal sudah banyak berdoa, berserah, tapi masih tetap ada. Romo mengatakan ketakutan itu akan selalu ada, temanku. Akan selalu ada. Dia akan seperti boogeyman itu ya, seperti hantu di bawah kasur. Yang kita tahu nggak ada apa-apa di bawah itu, tapi persepsi kita membuat kita yakin bahwa akan selalu ada hantu di bawah kasur kita. Ini kekuatan ketakutan itu luar biasa. Bisa menjadikan yang tidak ada itu ada. Romo punya cerita ini, salah satu anak muda di paroki yang saya layani dulu, dia itu begitu takut dengan hantu, dengan setan. Setan yang dalam pengertian yang di sinetron-sinetron itu ya, yang kumel-kumel itu ya, setan khas Indonesia lah. Jadi suatu malam sepulang dari pertemuan OMK, dia pergi nih, berkendara di satu belokan, dia begitu takut karena di depan itu dia tahu di belokan itu ada kuburan gede banget. Lah kok dia saking takutnya, saking gugupnya, dia lurus masuk ke kuburan itu. Dia nggak belok ikuti jalan raya, dia malah lurus stangnya karena dia kaku. Dia udah lihat kuburan, dia kaku. Lalu dia, apa yang terjadi? Sialnya, dalam ketakutan yang begitu besar, motornya mati di tempat. Waduh, dia yang sudah takut dengan gambaran aneka-aneka hantu di dalam kepalanya itu, berhenti pula di tengah kuburan, motornya mati, dia di starter nggak bisa, di engkol manual juga tidak bisa, dan yang lebih mengerikan ketika dia mau dorong motornya, juga tidak bisa, seolah-olah motornya tertanam di bawah. Wah, langsung apa di otaknya, ini hantu, ini setan. Lalu dia lari, tolong, tolong. Wah, pasti keringat dingin, betul. Dan apa yang terjadi ketika beramai-ramai datang ke kuburan itu, motornya sih masih di situ. You tahu kenapa motornya tidak mau hidup, tidak bisa didorong? Karena giginya masih masuk. Bego banget kan?
giginya masih masuk, jadi motornya stuck, nggak bisa jalan. Dia sudah ceritanya heboh banget, "Motor saya ditahan setan, motor saya ditahan hantu di kuburan." Padahal itu giginya, dia aja yang ketakutan. Itu loh yang mau Romo katakan. Kita itu, begitu dikuasai ketakutan, kita menjadi tidak rasional. Kita akan menganggap yang tidak ada, yang ada bisa jadi tidak ada. Traumamu, saya tidak katakan harus sembuh. Traumamu itu bisa diterima, bisa di-manajemen dengan baik. Saya harap semua yang takut karena trauma, semoga itu menjadi pengingat bagi kita bahwa kita memang bukan Superman, kita bukan Wonder Woman, kita ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang banyak cacat, tapi dicintai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mungkin bukan melepaskan ketakutan, tapi lebih menerima trauma sebagai bagian dari hidup. Sampai sekarang itu saya kalau lihat cicak, saya takut sekali. Jadi rahasia umum yang seharusnya tidak saya berikan pada Anda, karena Anda nanti akan nyanyi cicak di dinding. Waduh, kepala saya sudah, kalau mikirkan cicak itu udah merinding. Tapi saya belajar untuk menjadikannya bagian dari hidup saya. Oh iya ya, saya bukan Superman, saya bukan Wonder Woman. Ya udah terima aja, menjadi bagian dari hidup saya. Dan kalau ada itu sudah mulai tuh cicak. Ngapain ketik cicak? Cicak di atas Romo. Nah, ini nih yang buat Romo males ini cerita ini. Jadi jadi ya gitu ya. Kalau sudah mulai berpikir tentang trauma, kadang-kadang targetnya bukan sembuh ya, tapi targetnya itu kadang-kadang sesederhana menjadikan trauma itu bagian dari hidup saya. Oke? 5 menit lagi kalau ada pertanyaan. Romo, apakah discernment bisa dilakukan dalam waktu 1 hari mengambil keputusan? Masing-masing tantangan punya waktunya sendiri. Untuk tantangan yang berat mungkin butuh waktu lebih lama. Sebelum saya memutuskan untuk menjadi seorang biarawan yang berkaul kekal, saya menimbang-nimbang waktu itu, Tuhan, apakah ini jalanku? Tuhan, apakah aku sungguh kau perkenankan mengikat kaul kekal? Sampai seumur hidupku aku menjomblo, Tuhan. Apakah aku bisa? Nah, untuk pertanyaan seserius itu saya butuh setidaknya 40 hari retret. 40 hari retret sampai lumutan. Anda lu di sekolah retretnya cuma 3 hari, Romo 40 hari. Karena pertanyaannya sangat eksistensial dalam hidup, ya kan? Maka coba dipikirkan, tiap tantangan punya waktunya sendiri. Jangan terburu-buru. Dan sekali lagi, discernment itu tidak hanya pribadi. Discernment itu melibatkan komunitas, entah orang dalam keluargamu yang mengenal kamu, entah sahabatmu, entah bapak ibu rohanimu. Oke? Pikirkan itu. Romo, bagaimana berserah ya Romo? Berserah itu susah. Saya berusaha berserah tapi masih kepikiran. Ya berserah aja. Gimana coba tanya sama Romo, berserah bagaimana? Let go and let God. Tidak semudah yang diomongkan. Berserah itu apakah sama dengan cuek, tutup mata, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu? No. Berserah itu artinya kamu mengakui bahwa kamu takut. Kamu mengakui bahwa kamu cemas. Kamu tahu bahwa kamu masih tidak tenang. Tapi kamu mau belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Berserah artinya bukan menyerah. Berserah itu artinya kamu berusaha sekuat tenaga dan juga melepaskan seikhlas mungkin. Ini dua kutub yang tampak kontradiktif, tetapi sebetulnya nggak kontradiktif sama sekali. Ini lebih suplemental, lebih
saling melengkapi satu sama lain. Maka saya harap Anda yang sedang berusaha untuk berserah pada Tuhan, Anda juga harus gunakan rasio Anda dengan matang. Do your best untuk overcome the problem. Lakukan yang terbaik untuk mengatasi masalahmu dengan sekuat tenagamu. Tapi pada saat yang sama, sekuat tenaga pula Anda mengatakan, Tuhan, berjalanlah bersama prosesku. Jadi engkau mengalami masalah tidak lagi dalam kesadaran dari ego, tapi kesadaran dari iman. Bahwa Allah menyelamatkan, Allah Emmanuel, Allah menyertai. Itulah arti berserah. Thank you. Oh, namanya juga Ini bagus nih pertanyaannya. Romo, saya diselingkuhin mantan saya. Dan saya sampai meninggalkan Tuhan. Saya takut untuk kembali pada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Romo? Untuk namamu kok sih? Untuk I feel you. Dikhianati oleh pasangan yang kita cintai itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak mudah. Beri waktumu untuk berduka. Beri waktumu untuk menangis. Tapi juga beri batas dong. Batasku untuk menangis adalah 5 hari dengan injury time 2 hari. Jadi maksimal 7 hari saya menangis. Harus berani membatasi diri. Kalau kita dikuasai emosi-emosi, kemarin loh kita ngomong tentang ini kan, jangan percaya pada emosimu. Kalau kita hanya dikuasai oleh emosi-emosi negatif, kita akan sulit melihat Roh Kudus. Maka nanti untuk buka percakapan Romo kemarin malam. Itu akan sangat membantu. Oke? Tapi intinya, beri waktumu untuk berduka, tapi beri juga deadline-nya. Karena dengan pikiran rasional, engkau harus bisa mengatakan, cukup. Aku cukup dalam Yesus. Aku cukup dalam Yesus. Aku akan memulai kembali lembaran hidupku. Penghargaanku terhadap diriku tidak berkurang walaupun aku dikhianati. Kalaupun aku ditinggalkan dan dikhianati oleh orang yang kucintai, itu bukan karena aku kurang. Pun kalau aku kurang ya nggak apa-apa. Karena aku kan bukan Wonder Woman, aku bukan Superman. Mungkin kita jalannya memang berbeda. Jadi jangan kecilkan hatimu, jangan kecilkan harapanmu. Untuk berdamailah. Berdamai. Minta rahmat Roh Kudus agar engkau berdamai dengan dirimu. Amin. Lalu, banyak ya pertanyaannya ya. Oke. Dari Lala. Mana tadi Lala? Romo, apa maksudnya saya sering mimpi Yesus turun ke dunia? Apa maksudnya? Romo nggak tahu maksudnya apa. Tanya sama Tuhan ya. Ya, mungkin Tuhan ingin berkarya dalam hidupmu. Tanya sama Tuhan. Dari Iswanto, Romo, saya sering merasa takut setelah mengaku dosa dalam sakramen tobat. Saya takut jatuh lagi karena kelemahan dan kebiasaanku yang belum berubah. Saya takut menerima Ekaristi karena merasa belum layak. Saya pikir kamu takut Romonya akan membocorkan rahasia dosamu. Jangan takut, Iswanto. Jangan takut. Kita itu akan selalu mengecewakan kok. Entah besar, entah kecil, kita akan selalu mengecewakan Tuhan. Dan itu risiko dari menjadi manusia. Tapi itu bukan berarti bahwa kamu, seperti semalam Romo katakan, inilah aku adanya Tuhan. Inilah aku Tuhan, aku apa adanya. Itu bukan mentalitas Kristiani, Swanto. Remember that. Oke? Itu kata-kata yang sangat mematikan menurut Romo. Mematikan kesempatanmu untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Maka
Harusnya kamu mengatakan, "Tuhan, terima kasih. Aku dilayakkan kembali dalam sakramen pengampunan dosa. Dan aku tidak akan mengulangi lagi, aku tidak akan jatuh dalam perencanaan untuk mengulangi dosaku. Bantu aku untuk overcome dosaku setiap hari. Kalau perlu, kamu catat di buku harian." Buku harian saya mana ya? Saya punya buku harian. Somewhere di meja ini. Saya menulis kelemahanku hari ini apa. Misalnya kelemahan Romo marah-marah nggak jelas. Karena darah tinggi. Jadi seperti tadi pagi saya jatuh dalam dosa, saya marah kepada 2 anak saya, anak sekolah, eee, tanpa alasan yang jelas untuk hal yang kecil sebetulnya. Dan saya catat, saya hari ini tidak baik-baik saja, karena saya memilih dikuasai emosi negatif daripada pikiran baik. Dan saya catat, nanti di akhir bulan saya lihat, oh bulan ini saya marahnya 2 kali, bulan lalu saya marahnya 6 kali. Oh Tuhan terima kasih untuk perkembangan 4 kali. Luar biasa Tuhan, Engkau membuat saya 4 kali lebih baik dari yang sebelumnya. Tulis saja, yang tahu kan engkau dan Allah dan Roh Kudus yang tinggal dalam dirimu. Jadi bahkan kalau kau perlu kuantifikasi dosamu, do it. Supaya kamu tahu seberapa banyak kamu berkembang. Kalau orang berdosa, lalu menggunakan sakramen pengampunan dosa hanya untuk menghapuskan dosanya saja, sebagai jalan normalisasi tanpa usaha untuk pertobatan, Anda sedang abuse sakramen tobat itu. Anda harus meniatkan untuk berubah menjadi lebih baik. Oke? Tuhan memberkatimu, jangan takut. Kalau engkau serius menata hidupmu, minta bantuan dari Bapa Rohani. Bapak, aku jatuh dalam dosa ini terus. Bantu dong Bapak. Bapak, saya tergoda untuk pornografi terus. Bantu dong Bapak. Sita HP saya Bapak. Ya nggak gitu juga ya. Tapi setidaknya Anda harus belajar punya komitmen untuk bertumbuh. Tuhan memberkati. Oke. Sudah jam 10 tepat. Cukup ya. Kita jumpa lagi besok jam 9. Dari Karanggerang. Oh, Tuhan mengajak saya ini membaca ini. Romo, lately it's been so hard, Romo. Saya sudah bolak-balik psikolog untuk coping trauma, Romo. Tapi kepala saya masih gelap, masih takut. Saya punya persepsi bahwa ketenangan dan aman hanya dalam Tuhan. Untuk kerang-kerang, namanya kerang-kerang, anonim namanya. Kerang-kerang tahu ya seni kintsugi itu ya. Kintsugi itu satu seni di Jepang yang sengaja memanfaatkan mangkok yang pecah, gelas teh yang pecah, itu disatukan lagi dengan emas cair atau dengan platina. Sehingga nanti ketika disatukan kembali dengan emas, dengan platina cair, mangkok yang sudah disambung dengan emas ini lebih utuh dan lebih indah dari sebelumnya. Kerang menurut saya saat jiwa kita terpecah dengan banyak pengalaman traumatik, ada proses di mana kita harus merasakan panasnya emas cair itu. Dan itu nggak gampang. Maka saya bersyukur kamu bisa ke psikolog, kamu bisa ke psikiater, minta bantuan. Kita nggak bisa sendirian kok kadang-kadang coping with trauma. Kita bisa pergi ke sahabat kita, pergi pada Romo, pergi pada suster, frater, bruder, untuk cerita. Dan yakinlah momen-momen ketemu Bapak Rohani, Ibu Rohani, psikolog, itu adalah cara Allah untuk menempelkan emas cair itu ke dalam mangkok atau cangkir tehmu yang sedang pecah. Kau akan dijadikan lebih lagi. Rahmat Tuhan itu bekerja dalam banyak jalan. Terima kasih ya, kamu sudah berani sharing. Ini sangat indah. Terima kasih, Kerang.
Kenyataan bahwa begitu banyak orang harus dealing dengan mental health, itu sekaligus kenyataan yang membuat Romo banyak prihatin belakangan ini, tapi juga kenyataan bahwa betapa kita makin butuh Tuhan dalam hidup ini. Romo sedang mempersiapkan satu buku, mudah-mudahan bisa segera terbit di tengah kesibukan. Nanti kalau sudah terbit, beli ya. Saya sedang menulis satu buku, mempersiapkan, dan di dalamnya ada Q&A macam ini. Tapi lebih dari itu, saya dalam salah satu bagian buku yang sedang Romo persiapkan itu, saya sedang menulis tentang refleksi Paulus. Harta yang kumiliki itu ada dalam bejana tanah yang rapuh, kata Santo Paulus. Dan itulah kita kerang-kerang. Kerang-kerang untukmu yang sedang bergulat, dan untuk teman-teman seperti kerang-kerang ini, sadari bahwa Tuhan sedang ingin menggunakan kerapuhanmu untuk sesuatu yang lebih indah. Amin. Saya berdoa bagimu. Kita doa yuk, udah malam. Ada begitu banyak pertanyaan, terima kasih yang belum terjawab. Kalau engkau merasa diberkati untuk 1 menit, karena Romo belum bisa baca semua, sebelum kita doa, kita tulis ya, kita ketik. Saya berdoa bagi saudara-saudariku yang sedang bergulat untuk ketakutan. Ketik. Saya berdoa atau saya mau berdoa untuk saudari-saudaraku yang ketakutan. Untuk kerang-kerang, untuk oyster, untuk siapa tadi? Untuk begitu banyak orang yang diliputi dengan ketakutan. Tulis dulu. Saya berdoa bagi saudara-saudariku yang ketakutan, yang ragu-ragu. Tulis dulu. Romo beri waktu. Karena ini kalau kita ngetik, kita menulis, itu mengafirmasi kita untuk mendoakan sungguh orang lain. Thank you. Wow, banyak sekali yang menulis itu.